Kesalahan yang kemarin yang sudah kita bicarakan yang pertama tentang ketinggian ya. Ketinggian daripada wadah ini, polybag ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini terlalu pendek, terlalu dekat dengan dasar. Yang ketiga adalah media tempat meletakkan polybagnya. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat, tanah yang dimasukkan di sini kebanyakan orang tidak disertai dengan pupuk dulu. Jadi mestinya tanah ini sudah campuran pupuk, tetapi tidak ada campuran pupuk, hanya tanah saja dimasukkan. Ya, jadi yang keempat, tanah ini mestinya sudah bercampur pupuk. Nah, yang kelima, pengisian ini biasanya tidak sampai penuh, orang cenderung di bawah. Padahal mestinya ini diisi rata. Diisi rata, kemudian ini seperti biasa kemarin ada pipa di tengah sini, ada pipa di sini yang disiapkan untuk memberi gizi secara langsung. Nah, ini kalau rata disiram pertama kali basah gitu, dia akan turun, cenderung turun, dan akhirnya pipa atau gelas atau apapun yang di sini yang disiapkan itu akan kelihatan, karena begitu disiram dia cenderung turun. Jadi 1, 2, 3, 4, ya kan? Yang keempat, yang kelimanya tanah ini kadang dipadatkan. Jadi yang kelima dipadatkan. Jadi ada banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kurang tepat dilakukan oleh kebanyakan orang. Hanya tahu oh pakai polybag bisa, ya bisa. Tapi hasilnya akhirnya ya mungkin di awal bagus, kemudian berbuah bagus, tapi di periode kedua mau berbuah mati. Rata-rata mati. Jadi ada 5 kasus yang kita temukan, ya kan? 1, ketinggian ini kurang tinggi, pakai polybag pendek rata-rata. Kemudian yang kedua di sini terlalu mepet dengan polybag bawah, peletaan daripada bibit. Tidak sesuai dengan di draft yang kemarin ya, di video-video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meletakkan tanah ini, meletakkan di media mana diletakkan tidak diperhitungkan nisbi udara atau kelembapan udaranya, tidak diperhitungkan suhu panasnya, turbulensi istilahnya udara berputar itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, tanah tidak dicampur dengan pupuk sebelumnya. Yang kelima, apa saudara-saudara? Tanah ini sering dipadatkan, jadi tidak boleh dipadatkan. Tidak boleh dipadatkan, jadi akan turun sendiri dengan air itu menyesuaikan. Nanti kalau tanahnya turun ya ditambah lagi. Tanahnya turun tambah lagi supaya dia tetap ini turun ke pipa itu, jadi nanti pada saat disiramnya akan ke tengah semuanya ke arah akar. Selamat jumpa di channel saya lagi. Kita meneruskan permasalahan kemarin, dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya berharap doa-doa terbaik dari kita semuanya akan dikabulkan segera oleh Tuhan dan akan mendukung kehidupan kita lebih baik, lebih nyaman, dan bisa berusaha di kemudian hari sampai selanjutnya. Kita lanjutkan kisah di polybag ini. Setelah 5 kekurangan, ya boleh dikatakan 5 kekurangan yang kita lakukan, dan di gambar yang besar ini, polybag yang besar ini, gambar B ini, saudara-saudara, kalau di sini sudah banyak kekurangannya, saudara beralih dengan yang ketinggiannya ini mencapai 40 cm ya. 40 cm, karena apa? Di sini ini minimal 5 cm sampai 10 cm mengingat akar serabut supaya tidak terlalu dekat dengan di bawah ini. Jadi cari yang tinggi, ini kalau ini ketinggiannya 40, nah bisa 10 cm diisi tanah dulu. Diisi tanah dulu, kemudian bibit dimasukkan baru diisi tanah lagi. Jadi
paling tidak ketinggiannya ini minimal 40 bisa sampai 50 cm. Cari yang pada umumnya lebih tinggi daripada yang jenis polybag seperti ini. Sekalipun lebar, ini tidak memenuhi syarat karena akarnya akan terlalu dekat dengan bawah, terlalu dekat. Dan di sini akan terjadi sublimasi, kemudian terjadi turbulensi di sekitar sini. Itu harus diperhitungkan secara bahasa teknologinya seperti itu. Jadi pengembunan di sini, apakah pengembunan menghasilkan udara dingin di sini, lokasi di sini dingin yang mendukung kehidupan ini atau tidak, itu harus diperhitungkan. Kemudian juga turbulen ya, perputaran udara panas di sini, ini antara satu dengan yang lain, itu juga harus bisa diperhitungkan. Ndak asal gitu, ndak asal dijajar langsung penuh gitu, satu halaman dijajar penuh, nggak asal seperti itu. Jadi ada perhitungan segala macamnya. Saudara kalau mengikuti teman-teman yang lain boleh-boleh saja, tapi harus ada perhitungan yang seperti sekarang. Di video ini lebih detail. Saudara akan bisa menerapkan dari channel ini. Saya berharap saudara-saudara membangun juga channel ini dengan cara like, komen, share juga ke teman-teman, bagikan ke teman-teman semuanya yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ini akan membangun kehidupan baru, akan membangun cara yang baru, akan membuat hal yang berbeda, dan saudara akan bekerja cerdas, tidak bekerja terlalu keras. Semuanya akan sangat mudah. Nah, kesalahan yang sudah kita sampaikan, kekurangan yang sudah kita sampaikan ini akan menjadi hal pembelajaran bagi kita semuanya untuk lebih baik ke depannya. Gitu. Bagaimana kita memperlakukan sebuah tanaman, apapun itu tanamannya, dan menghasilkan, entah itu menghasilkan buah, entah itu menghasilkan keindahan. Otomatis semua yang ada di video saya itu adalah dasar daripada menanam segala macam jenis tanaman. Saya sudah banyak membantu teman-teman, baik itu tetangga di sekitar saya sampai dengan saat ini, untuk masalah-masalah penanaman cabai ini. Dan untuk berikutnya, di video yang berikutnya, saya akan membantu saudara-saudara dengan teknik yang baru, teknik yang mungkin belum pernah dicoba oleh siapapun ya, belum pernah dicoba oleh siapapun karena taunya mengikuti cara yang super simpel. Nah, ada yang lain yang bisa kita lakukan untuk menanam dengan polybag ini, dengan memperhitungkan suhu, dengan memperhitungkan jarak, dengan memperhitungkan kelembapan di bawah, nisbi udara di bawah itu, supaya di polybag pun akan bertahan lama. Bagaimana caranya nanti di video berikutnya saya akan berikan detailingnya. Jadi ini hanya masih sebatas dari permasalahan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang terjadi hingga tidak bertahan lama. Supaya bisa bertahan lama, kita akan berikan di video berikutnya. Ada cara yang berbeda dari cara yang sekarang untuk pemberian tanah, untuk memberikan medianya. Sampai dengan besok memungkinkan dengan pemupukan, cara pemupukan kita akan berikan juga cara pemupukannya. Jadi ini teman-teman semuanya, saya berharap video ini akan membantu meringankan beban saudara-saudara, karena yang tidak punya wilayah yang areanya kecil berupa halaman, saya juga masih bisa memberikan saudara halamannya misalkan tinggal 2 meter kali 2 meter atau 4 meter kali 4 meter bisa menanam sampai 10-20. 2 meter kali 2 meter itu bisa menanam lebih dari 10. Apalagi 4 meter kali 4 meter itu bisa menanam sampai 50. Ada caranya. Kita bantu solusinya. Itu bukan cerita bohong, tapi semua sudah kita jalankan. Kita bantu orang-orang yang pengen punya usaha, kita bantu, kita tolong semaksimal mungkin, dan bersyukur mereka bisa menikmati. Oh gini caranya, oh begini caranya. Kita akan berikan sesuai dengan respon daripada teman-teman semuanya. Dan ini bagian daripada respon teman-teman saya sendiri, bertanya bagaimana di polybag, sering tidak lama mati. Akhirnya kita buatkan video supaya apa? Enggak 1-2 orang yang mengerti, enggak 1-2 orang saja, tetapi banyak orang. Dan ilmu menanam ini, pengetahuan menanam cabai ini akan
akan dibutuhkan banyak orang bertahun-tahun, akan dibutuhkan. Orang kalau dulu cenderung nanamnya begini-begini saja, ini merupakan cara yang berbeda dan sangat menolong untuk ke masa-masa yang akan datang. Karena cara yang berbeda dan cara yang sangat detail, urusan cabai ini sangat detail, mengingat di setiap tahunnya harga naik turunnya sangat tajam, naiknya sangat tajam, turunnya pelan, naiknya cepat sekali. Karena cuaca. Nah, ini sudah kita berikan ada kandungan cuacanya menghadapi cuaca panas dan sebagainya. Terima kasih teman-teman, selamat jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam cabai sehat.